teman-teman semuanya udah nyempetin hadir, supportnya juga, thank you untuk semuanya ya. Ya, of course kita ini ya thank you juga secara personally I feel honored ya untuk Pak Richard dan juga Ci Susan dikasih kesempatan untuk mengisi acara malam hari ini gitu ya. Dan juga nggak lupa thank you juga untuk direct leader aku tentunya gitu kan, Ibu April dan juga untuk sama Pak Teddy dan juga of course ya tim-tim aku ya semuanya gitu kan, semuanya datang udah aku cek gitu ya. Mau acara pun harus diabsen gitu, maaf ya bukan yang absen tapi support kalian itu means a lot for me. Oke. Kita start aja, santai-santai aja ya, kita santai aja, ngobrol aja. Nanti kalau ada yang mau tanya jawab boleh ya, boleh. Oke, aku mulai ya. Journey aku di sini gitu ya. Jadi kalau yang belum kenal, kita kenalan dulu gitu ya. Nama aku Nova. Aku biasa kalau sekarang ini aku lebih mendeskripsikan diri aku sebagai mompreneur gitu ya, mompreneur. Ya, definisinya mompreneur apa kan bisa dibaca gitu ya. A multitasking woman who can balance both the stresses of running a business as an entrepreneur and the time-consuming duties of motherhood at the same time gitu ya. Jadi memang pretty much this is me untuk sekarang ini gitu ya, karena anakku kan masih kecil, jadi masih ngurusin dia juga ya, masih sibuk juga masih ngurusin dia, tapi juga tidak menerima kalau cuman di rumah doang nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak terima juga. Jadi memang dasarnya nggak bisa diem gitu. Jadi kita tetap harus ada ini ya, harus ada kegiatan, harus ada activity gitu loh. Nah, ini sedikit aja tentang aku, cepat aja tentang aku gitu ya. Jadi tadi juga udah lihat ya di Sunday Punch, aku itu lulus tahun 2005 gitu kan, jadi class of 2005. Jadi ketahuan umurnya berapa, sebenarnya udah bisa dihitung gitu kan dari class of 2005 itu. Nah, aku dulu dari Seattle University, aku major itu ambil double major, finance sama marketing. Kenapa ambil finance marketing? Supaya adil gitu, karena papaku maunya aku ambil finance gitu kan, tapi mamaku maunya ambil marketing. Jadi ya sudah, supaya nggak berantem gitu ya, ya udah ambil aja dua-duanya gitu, nggak apa-apa gitu, kita belajar. Nah, kemudian dari Seattle 2005, aku sebenarnya masih lanjut, aku lanjut ke Shanghai ya, aku lanjut ke Shanghai tahun 2006. Itu aku masih ke Shanghai, aku di Shanghai Chiao Tung University, tapi cuman belajar bahasa doang, teman-teman gitu ya. Waktu itu ngetrennya gitu, kalau pulang dari Amerika, minta extended gitu ya ke parents, sebenarnya minta extended waktu buat happy-happy, minta ke Cina gitu kan, minta ke Beijing lah, minta ke Shanghai gitu kan, sebenarnya itu minta extended waktu aja sebelum masuk dunia kerja gitu kan. Alasannya adalah untuk belajar bahasa, tapi sebenarnya sudah dikembalikan gitu kan. Aku nggak ngerti apa-apa, pulang dengan nggak ngerti apa-apa gitu ya. Cuman bisa 1 sampai 10 gitu. Nah, kemudian langsung lanjut, begitu pulang nggak lama, aku lanjut kerja gitu ya, aku langsung lanjut kerja. Nah, ini adalah kerjaan pertama aku gitu. Aku kerja langsung di Standard Chartered Bank gitu ya, bagian consumer banking gitu. Karena memang dari dulu itu cita-citanya kalau pulang ke Indonesia mau kerjanya di bank gitu, mau jadi bankers gitu kan. Nah, ini jadi aku join di consumer bankingnya Standard Chartered Bank. Nah, lanjut lagi, habis itu aku di Standard Chartered Bank nggak lama ya teman-teman ya, aku kerja di Standard itu cuman sekitar 3,5 tahun lah, udah habis itu tahun 2012 Januari aku married gitu ya, aku married, terus kemudian Desember 2015 aku punya anak, si Bennett ya anakku gitu, dan sampai sekarang we are a happy family of 3 gitu ya, jadi anakku cuma 1. Next-nya ini karena memang aku itu kan memang nggak bisa diem ya gitu. Aku memang tahu sendiri gitu, memang aku tuh nggak bisa diem. Kalau kata suamiku gitu ya, ya memang si Nova itu memang tukang cari gara-gara gitu, tukang cari penyakit gitu kalau kata dia gitu kan. Memang aku intinya nggak bisa diem. Jadi walaupun udah ada kerjaan yang tetap gitu ya, aku tetap ini adalah beberapa
aku punya kerjaan yang iseng-iseng lah gitu ya, iseng-iseng. Itu ada dulu aku bikin goodie bag gitu, goodie bag ulang tahun anak-anak gitu kan, bikin goodie bagnya yang premium ya. Starting price-nya juga lumayan lah. Starting price itu memang aku sengaja nggak mau yang murah-murah gitu kan, karena aku merasa rugi nih kalau jual murah-murah gitu. Bukannya rugi kenapa, tapi rugi waktu aku gitu kan, karena bukannya sombong, tapi memang aku menghargai waktu aku itu cukup mahal gitu, cukup mahal ya. Nah, aku jadi waktu itu starting goodie bag aja tuh di harga 150.000 gitu kan, untuk satu piece-nya. Jadi kebayang ya, kalau orang yang pesen goodie bag kan nggak mungkin pesen satu gitu kan, pasti pesen 20, 25, 30 gitu. Nah, itu aku partneran berdua. Waktu itu aku punya penjahit adalah sekitar 8 orang gitu, dan aku ada workshop sendiri gitu, udah running. Nah, di saat yang bersamaan juga aku tandem juga gitu ya, partneran lagi gitu berempat sama teman-temanku yang lain, kita buka jualan baju gitu, jualan baju. Nah, itu ada 2 label, ada Sutra dan juga Katun. Nah, kalau yang Sutra itu lebih yang high end, bajunya juga yang fashionable gitu, tapi masih memakai kain-kain Nusantara gitu kan. Dan juga kalau yang Katun itu lebih affordable, lebih ekonomis, target marketnya untuk ini pekerja kantoran gitu. Nah, sampai nggak berhenti juga sampai situ, aku masih lanjut lagi tuh, gitu kan, masih jualan jelly gitu, jualan jelly winter melon gitu, tapi nggak bertahan lama ya kalau yang jelly gitu, karena aku menyerah duluan. Karena gini ya, misalnya kalau misalnya mau yang gampang itu kan ya udah aku beli winter melon yang udah jadi gitu kan, atau yang instan ya udah. Tapi kalau aku kan maunya yang healthy, yang benar-benar natural, yang organik gitu kan. Jadi aku bikin winter melon juice-nya sendiri. Nah, untuk bikin winter melon juice-nya aja tuh perlu waktu 1 malam. Aku diamin di slow cooker gitu ya. Jadi udah kayaknya waktu itu kayaknya kalau nggak salah, kalau waktu mau Sincia tuh banyak tuh orderan gitu kan. Ya ampun, aku jam 2 malam baru tidur, jam 4 udah bangun lagi, udah bikin lagi. Itu nggak sanggup teman-teman, maaf aja aku ngomong, aku nggak sanggup kalau untuk seperti itu gitu ya. Nah, jadi ya ini adalah ya memang aku dari dulu memang udah ada suka dagang gitu. Kalau orang ngomong suka dagang, kalau orang tua ngomong gitu ya. Padahal sebenarnya bukan suka dagang, tapi memang udah ada jiwa bisnisnya gitu, dari jiwa bisnisnya. Ini cerita aja sedikit ya. Bahkan kalau teman-teman tahu dulu waktu aku SD, ini aku ceritain waktu aku SD, mungkin ada yang tahu nih, kita itu dulu kan ada LKS ya, ada LKS itu namanya Arif tuh. I'm not sure nih ada yang punya, ada yang tahu apa enggak gitu kan, Arif. Nah, Arif itu tuh ada kuncinya, teman-teman. Jadi itu tuh ada kuncinya sebenarnya. Tapi kalau beli dari sekolah, kalau kita beli dari sekolah gitu wajib, which is wajib, kuncinya diambil gitu, nggak dikasih kuncinya diambilin gitu kan sama gurunya. Teman-teman tahu nggak? Aku ke Gramedia karena dijual juga di Gramedia gitu kan. Aku ke Gramedia, aku beli satu, ada kuncinya kan, dapat kuncinya kalau dari Gramedia. Aku fotokopi, terus aku jualin sama teman-teman di kelas aku gitu. Nah, end up-nya apa? Orang tua aku dipanggil gitu kan ke sekolah. Ibu tolong anaknya tertibkan gitu, karena jadi bandar kunci Arif gitu. Nah, itu. Terus juga kalau ada yang juga inget ya, dulu kita waktu SD, waktu aku kecil tuh kan ada label-label nama tuh, yang ada nama, alamat gitu kan, yang bisa buat taruh di buku atau di mana gitu kan, biar nggak hilang. Label nama itu, nah itu kalau nggak salah dari Mini Enterprise gitu kan, kalau mungkin ada yang inget, ada yang tahu gitu kan. Nah, Mini Enterprise itu teman-teman, kalau beli 4 gratis 1. Aku kan mau ya, jadi ya mulai gitu mikir gitu kan. Jadi dari SD aja aku sudah mikir gitu. Oh ya udah, aku cari 4 temen deh biar aku dapat gratis gitu kan, 1. Nah, udah ya, cari labelku kan lama-lama banyak dong gitu kan, jadi banyak, terus aku pikir lagi gitu, ini label sebanyak ini buat apa juga gitu, nggak kepake gitu. Akhirnya lumayan gitu kan, aku jadinya kan 4 berarti 1 gitu kan, jadi aku masukin 5 temanku semua gitu. Jadi apa? Temanku yang ke-5 itu kan dia tetap bayar. Ya udah, uangnya buat aku gitu kan, buat jajan. Lumayan. Nah, ya memang dari SD udah doyan duit gitu ya. Nah, itu ya, itu sekilas aja. Nah, next-nya ini adalah kerjaanku. Jadi setelah aku resign dari bank, itu aku bantu ke perusahaan keluarga gitu ya. Aku bantu ke perusahaan keluarga, itu kebetulan keluarga kita itu kita bergerak di bidang tekstil sama garment gitu loh, tekstil sama garment, dan kita supply uniform ya teman-teman ya. Kita supply uniform untuk government
dan juga untuk private sector gitu. Jadi any kind of uniform ya kita bikin gitu, kita bisa ada semua dari pabriknya sampai ke garmennya itu ada dari hulu ke hilir. Nah, sampailah pada akhirnya di awal 2020, aku dipertemukan dengan The Dragon Lady gitu kan, The Dragon Lady ya teman-teman udah pada tahu kan siapa gitu kan The Dragon Lady. Betul Kolendra, aku yang supply seragam ke kawan lama, betul sekali. Itu aku gitu kan yang warna coklat gitu. Nah itu aku. Nah aku dipertemukan sama Bu April gitu kan, ditemukan sama Bu April itu sebenarnya ketemu Bu April itu udah dari beberapa tahun sebelumnya gitu, udah tahu Bu April dari beberapa tahun sebelumnya through our mutual friends, ada mutual friends gitu. Nah tapi nggak berlanjut apa-apa gitu kan. Nah akhirnya pada early 2020 Bu April kontak aku lagi gitu kan, Bu April kontak aku lagi terus ngajakin kita ketemuan di Sheraton Gandaria City. Ya udah gitu kan kita ketemuan, aku sama sekali nggak tahu loh bakal ada apa gitu kan, aku pikir ya ngobrol-ngobrol aja gitu kan, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Terus langsung di JL dan aku langsung sign on the spot. Ya, jadi langsung difoto di situ juga, temboknya tuh tembok hotel gitu ya, langsung sign gitu karena ya udah aku juga nggak terlalu banyak tanya gitu kan, ya intinya aku cuma lihat duitnya gitu kan, ya udahlah lihat duitnya ya udah aja lah toh juga nothing tulus kan ya, nggak ada ruginya juga, kita coba aja gitu, kenapa nggak coba gitu kan. Nah itu adalah early 2020 sebelum pandemik, itu benar-benar sebelum pandemik. Nah kemudian di Agustus 2020 aku baru mulai ikut training, beresin BTP, AJI, ASI, semua udah beres. Agustus 2020 aku baru ikut training, dan aku ikut training itu langsung larut loh teman-teman ya. Jadi aku benar-benar udah langsung larut sepenuhnya kayak redoxon kalau orang-orang ngomong. Iya, mulanya aku nggak mau disuruh Zoom gitu, karena aku bilang, enggak, aku nggak mau Zoom, bisa dihack gitu kan, nggak aman gitu, data-dataku bisa diambil semua gitu kan. Mungkin Bu April waktu itu baca message aku, dia mungkin usaha kepala kali nggak ketemu aku gitu kan, aku nggak mau Zoom tadinya, ya betul, tapi akhirnya aku Zoom. Itu pun teman-teman tahu nggak aku Zoom-nya pakai apa? Aku ambil handphone bekas, yang udah nggak ada datanya semua, aku bersihin, aku pakai itu. Jadi aku pikir ya udahlah, kalau misalnya mau dihack, ya aman lah, nggak ada data apa-apa kok di handphone ini gitu kan, handphone bekas, bayangin. Saking takutnya gitu kan. Nah, kemudian promoted BP ya di Oktober 2020 gitu ya, nggak lama-lama, karena memang kan kalau aku kan G1-nya Bu April gitu ya, kalau G1-nya Bu April mana bisa lama-lama gitu kan, tiap hari juga udah keluar terus gitu kan, BP gitu kan, dia udah BP gitu kan. Nah pada waktu itu aku cuma pikir, yaudah cepetan BP lagi dulu, BP cepetan gitu, udah nggak sanggup nih, diteriakin terus gitu kan, tiap hari ketemu gitu kan, ya udah BP gitu kan, akhirnya jadi BP di Oktober 2020. Aku pikir aman, udah selesai gitu ya, puji Tuhan, udah BP 2020. Ternyata tidak, teman-teman. Meetingnya ditambah lagi gitu, bayangin. Gue sampai, hah? Jam 8 udah harus meeting gitu kan. Ditambah lagi, tadinya kan suju 9.45 gitu kan, enak, santai, suju 9.45. Ini begitu udah jadi BP, malah justru ditambah lagi meetingnya gitu loh. Bukannya malah tambah santai, malah tambah sebenarnya tambah repot gitu kan. Nah, ya Bu, dari Januari ke Agustus tungguin install bikin malu. ya gitu kan. Nah ya udah, nah pada saat itu aku overwhelmed sih, aku jujur aku ngomong overwhelmed banget gitu ya, karena aku juga bingung gitu kan, gila, jadi sebenarnya harus MS dulu apa JL dulu gitu kan, ya itu bingung banget ya, tapi akhirnya sekarang udah ketemu ritmenya ya, karena memang untuk sesuatu yang baru itu kan kita memang perlu adaptasi gitu kan, jadi ya udah dicoba aja. Nah kemudian aku selesai champion personal itu di November 2020 dan juga dapat CEO Challenge Shanghai Desember 2020. Next, kita next. Ini 2021 ya, kita masuk 2021. Ya, puji Tuhan ya, bersyukur banget gitu kan. Tim itu mulai kebentuk di 2021 itu, tim itu mulai kebentuk gitu ya. Belum besar, timnya belum besar, tapi aku yakin satu hari pasti akan besar gitu kan. Nah ini billion unit udah selesai di Agustus, kemudian champion by unit juga udah selesai di September, dan di Oktober itu dapat MDRT gitu ya, yang which is juga aku kaget gitu karena nggak nyangka
dan nggak pernah target gitu sebenarnya ke si MDRT ini, to be honest with you gitu kan. Cuman ya udah MDRT tahu gitu, ya udah gitu kan, ya cuma sepanjang tahu aja nggak target gitu. Tapi dikasih sama Tuhan ya kita bersyukur gitu. Aku pikir tahun depan 2022 baru dapat, tapi ternyata dikasih lebih early. Jadi aku anggap seperti my early birthday present gitu kan. Dan juga CPC BP Recognition Q1 ya. Nah ini ya memang ini kerjasama tim ya teman-teman ya, juga saya thank you juga nih sama teman-teman di tim aku gitu, karena kalau tanpa mereka ya ini juga nggak mungkin ya, nggak mungkin terjadi gitu loh. Nah nextnya ini adalah tim aku gitu ya, meet our tim. Aku juga mau personally say hi gitu ya sama mereka. Ada Kamel, ada Pamela gitu ya, ada Shelly, ada Enrika. Nah kalau Kamel ini tuh udah promote BP, jadi udah BP gitu. Kalau Kamel itu udah BP per September 2021. Nah, kemudian juga ada Pamela sama Shelly. Pamela sama Shelly on the way ke BP gitu ya, on the way ke BP. Dan juga ada Enrika gitu. Enrika ini udah G2 aku. Enrika itu anaknya Kamel gitu kan, anaknya Kamel. Dan Enrika ini juga udah mau BP teman-teman gitu ya, di Desember gitu, dalam nama Tuhan Yesus ya, diizinin. Next-nya why this business gitu kan, why this business, kenapa ya gitu kan. Pasti semua orang gitu, kita udah tahu nggak akan ada yang pernah punya cita-cita jadi agen asuransi ya kan, ya pasti nggak ada lah ya gitu kan. Aku pun juga sama gitu kan, waktu ditawarin sih ya asuransi sih gitu kan. Aku cuman mikir ya asuransi ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Memang kalau aku pribadi, aku personally dan keluargaku gitu ya, kita nggak yang anti asuransi gitu, karena memang kita udah tahu asuransi itu harus punya gitu, dan sudah merasakan manfaatnya gitu kan. Apalagi dulu waktu aku masih di Amerika gitu kan, asuransi mah wajib gitu, harus punya, semua juga harus punya asuransi kesehatan gitu kan. Bahkan mobil pun kita harus punya asuransi. Kalau kita nggak punya asuransi, pas kita speeding ditangkap polisi, itu dendanya double teman-teman gitu ya, bisa habis ini uang bulananku gitu kan. Kan dulu kan kuliah dijatah gitu kan sama orang tua, ada jatahnya cuman boleh segitu gitu kan, dicukupin gitu kan. Nah kemudian why this business gitu ya, simple kalau aku memang karena mungkin aku suka bisnis gitu ya, jadi aku ya udah why not lah gitu kan, why not dicoba gitu. Company-nya jelas gitu kan, Allianz, company-nya jelas, kita bukannya company yang kaleng-kaleng gitu kan, company-nya jelas. Kemudian produknya juga jelas gitu kan, legit juga produknya gitu, jadi ya udah kenapa enggak gitu kan. Kemudian juga aku pikir pas aku lihat kan, aku juga dikasih lihat ya sama Bu April gitu kan, ini lu lihat IG-nya deh, nih kamu lihat ya IG-nya, maksudnya IG-nya gitu kan, di timnya Alpha gitu. So, aku lihat juga ya iya sih memang beda gitu. Pada saat itu memang aku beda. Kalau aku dulu kan aku pikir agen asuransi mah ya biasa lah, ya om-om gitu ya, tante-tante maaf gitu kan. Aku pikir kan begitu, tapi ternyata tidak. Sekarang ini yang muda-muda juga banyak gitu kan. Nah, kemudian juga platformnya juga solid gitu kan. Apalagi kalau di Alphatim kan memang foundernya itu dulunya punya sekolah gitu ya. Jadi udah pastilah untuk platform udah nggak perlu ditanyain lagi gitu loh. Nah, juga yang ini yang tengah itu personal growth. Personal growth itu yang paling aku suka teman-teman gitu ya. Di sini aku dapat banget personal growth-nya gitu ya. Dapat banget. Ya of course lah gitu kan. Learn something new gitu kan, kita belajar tentang asuransi gitu. Dari dulu kan kita sama sekali nggak tahu ya dalamnya asuransi itu kita nggak tahu gitu. Kita cuma tahu asuransi itu harus punya supaya kalau sakit atau ada apa-apa dibayarin, udah gitu doang. Tapi ternyata amazing banget gitu, ternyata gunanya tuh lebih dari itu gitu loh. Nah itu semua baru didapat setelah aku masuk ke bisnis ini gitu. Jadi bersyukur ya dapat ilmu baru gitu kan. Dan juga ya di sini kan juga teman-teman tahu ya, kita dapat juga gitu, didatengin juga coach-coach yang apa ya, kalau kita bayar sendiri mah mahal gitu. Kalau di sini kan dikasih gratis, cuma tinggal duduk manis aja di Zoom gitu kan, enak banget, nggak usah even keluar rumah gitu kan, dikasih gratis. Nah itu kan benar-benar buat kita punya personal growth itu kan bagus gitu kan. Dan juga of course yang nggak bisa aku dapat dimanapun juga gitu ya, yaitu di sini setiap achievement kita, setiap usaha kita itu dihargai gitu loh. Ya kan? Dihargain, teman-teman juga tahu gitu ada. Nah, itu yang bikin kita, kalau aku ya, itu yang bikin aku jadinya lebih
terpacu jadi lebih hungry gitu kan, jadinya pengen terus gitu kan, muter gitu kan, pengen terus gitu, tagihan gitu jadinya. Dan juga of course bisnisnya sustainable ya. Bisnisnya sustainable. Nah, teman-teman kan tadi aku udah show juga 4 bisnis aku yang tadi ya 4 itu. Nah, 4 bisnis itu sudah tutup teman-teman, udah nggak ada gitu kan. Sekarang ini udah nggak ada karena ada yang udah memang karena pandemik gitu kan, ada juga yang ya udahlah nggak usah diterusin lagi gitu, satu dan lain sebab gitu kan. Nah, tapi kalau di sini itu kan benar-benar sustainable gitu kan, sustainable karena apa? Udah ada sistemnya gitu kan, blueprint-nya ada, layar birunya ada gitu kan, cuma tinggal kita mau ngikutin apa enggak gitu sebenarnya. Dan juga ya of course asuransi itu teman-teman juga tahu dari bayi baru lahir sampai yang udah tua kakek nenek juga mereka perlu asuransi gitu kan. It's a lifetime repeat order. Jadi nah itu yang aku bilang this is sustainable business gitu kan. Bisnis bagus ini. Dan juga ya of course ya aku juga nggak munafik gitu ya. Ya of course kita bisnis ya mau ini dong generate multiple income stream gitu ya. Cuan is life ya, cuan is life teman-teman. Nah, next-nya untuk itu semua, tapi gimana pun juga gitu ya, aku tuh merasa bukan sesuatu yang mudah juga gitu untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Apalagi to be honest kan umur aku waktu aku masuk ya, waktu aku join tuh I'm not young anymore gitu sebenarnya ya. Udah lebih dari 35 tahun gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau udah 35 kan apalagi juga hidup juga comfortable gitu ya. Aduh, untuk coba-coba yang aneh-aneh mah udah males gitu sebenarnya gitu. Tapi ya udahlah kita coba gitu kan. Kita mau tahu juga kayak apa gitu, kayak nggak ada salahnya kan untuk nyoba gitu kan, boleh-boleh aja kan, sah-sah aja, nggak dosa gitu kan. Nah ya udah kita ikut, kita coba. Ternyata memang nggak gampang teman-teman. Jadi kalau yang teman-teman lihat sekarang mungkin kelihatannya enak gitu ya. Enggak teman-teman, aku juga berdarah-darah kok, sama kayak teman-teman gitu kan. Dipecut-pecutin juga, dibantai juga gitu, sama teman-teman, sama gitu ya. Apa namanya, ada penolakan, bukan penolakan ya, penundaan gitu, itu mah standar lah ya, semua juga pasti ngalamin gitu, sama juga susah dari dulu juga gitu kan, dari nol juga start gitu, yang ngerangkak gitu. Nah, tapi satu hal yang kita harus ingat terus kan, kayak misalnya grapes ya, dia juga harus di crush ya, harus di crush to make wine gitu loh. Nah, olive are pressed to release oil. Diamond apalagi teman-teman juga tahu ya, harganya mahal gitu, tapi prosesnya juga nggak gampang untuk jadi diamond. Seeds juga sama, grow in the darkness gitu kan. Jadi aku selalu ingat, whenever you feel crushed, under pressure, pressed, or in darkness, you're in a powerful place you're in a powerful place of transformation and transmutation. Just trust the process gitu loh. Trust aja prosesnya teman-teman. Ikutin aja gitu loh. Sekuatnya gitu ya, ikutin sekuatnya, jangan nyerah di tengah jalan gitu kan, pokoknya give your best dulu gitu loh. Ya udah, hayu deh lo, sampai mana ya udah gue coba, gue jalanin gitu loh, sekuatnya gue gitu kan. Nah itu. Kemudian juga ini ya teman-teman yang nggak gampang gitu ya, aku juga share sama teman-teman nih. Nah, ini adalah journey JL aku ya gitu kan di tahun 2021. Tapi memang kalau dibandingin sama Kolendra Ciwanda mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Aku baru 62 gitu, 62 out of 200 gitu kan. Ini adalah data per minggu lalu gitu ya. Aku 62 nama. Bayang aku udah JL 62. Teman-teman juga bisa lihat closing rasio aku juga cukup tinggi ya sebenarnya ya. Closing rasio aku dari 62 yang aku JL yang tantangan 9. Nah, 99-nya ini mereka AJI, BPP, ASI selesai, teman-teman selesai. Tapi yang aktif sampai dengan sekarang itu hanya 2 gitu loh. Nah, itu kan aku kasih stabilo tuh ya, beda warna tuh, ada yang kuning. Nah, kalau yang kuning itu masih aktif sampai sekarang dan hadir juga malam ini gitu. Aku udah absen gitu kan. Nah, kemudian kalau yang peach pink itu salam damai gitu. Aku sebutnya salam damai. Jadi ya udah aku ajakin mereka salaman. Jadi ini bukan mereka resign tapi aku yang ajakin mereka untuk salaman gitu ya. Aku ajakin mereka salaman. Tapi kita tetap teman gitu kan. We just not meant to be a business partner tapi we still friend dan sampai sekarang pun kita masih baik hubungannya. Kemudian juga kalau yang hijau itu galau, mereka tuh galau, mau ikutan, mau percaya bisnisnya bagus, tapi mungkin timingnya belum tepat gitu loh. Jadi nggak apa-apa,
kita tunggu aja ya, nggak apa-apa gitu, kita tunggu aja. Kemudian ada juga yang biru teman-teman. Nah kalau yang biru itu diajakin salaman nggak mau gitu, diajakin salaman nggak mau, tapi ikutan acara juga enggak gitu kan. Jadi ya sudah, biarkan saja. Intinya moral of the story ya kita tetap harus jaga hubungan baik ya sama mereka ya. Mau yang kuning, mau yang peach gitu kan, mau yang hijau, mau yang biru, kita tetap teman kok gitu kan. At any time you need my help, let me know gitu loh. Aku pasti akan bantu gitu kan. Nah ini adalah aku punya JL. Next-nya aku share juga ASN portalku ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah ASN portalku 2020 versus 2021 November. 2020 itu aku belum punya tim, teman-teman. Benar-benar masih one man show ya. Nggak punya tim sama sekali gitu kan. Orang Oktober jadi BP ya, Oktober jadi BP aja lagi bingung gitu kan, di persimpangan jalan. Ini tuh jadi aku tuh harus ngapain dulu sih? Harus MS dulu apa harus JL dulu gitu. Tiap hari tuh kayak begitu gitu kan. Kalau teman-teman Suju Mata mungkin ada yang udah hafal, yang lama-lama, yang senior-senior, aku udah tanya, MS dulu apa JL dulu? Harus dua-duanya. Hah? Harus dua-duanya? Serius gitu kan. Nah, ya udah itu kan masih bingung gitu, tapi sekarang udah ngerti gitu. Oh ya udah tahu lah, feelingnya udah dapet gitu. Nah, itu aku sendiri ya, nggak punya tim. Ya, kalau boleh dilihat juga kalau kita hitung, berarti sebenarnya aku punya average case size ALP juga nggak gede-gede banget kok, teman-teman. Angkanya angka standar, 26 juta gitu kan. Bukan yang aku closing gede-gede gitu ya, enggak kok. Standar-standar aja 26 gitu, on average 26 juta. Tapi apa teman-teman? Konsisten gitu loh. Lakukan aja, konsisten terus, kecil juga nggak apa-apa gitu, jangan berkecil hati gitu, nanti juga datang kok yang gede gitu kan, karena aku percaya kalau nggak ada yang kecil, nggak ada yang gede. Nah, itu gitu kan. Jadi kita yang penting konsisten aja gitu, nggak usah, aduh berkecil hati gitu kan, ALP gue kecil-kecil gitu, ya nggak apa-apa, it's okay. Setiap minggu tapi bertelur kan lama-lama gede juga, gitu kan, bagus juga, lama-lama gede banyak juga gitu kan. Nah, compare ke portal 2021 November. Ini aku baru screenshot sih. Nah, itu juga sama ya. Kalau dilihat juga aku punya unit kan 1,1 ya, 1,1 M. 1,1 M, case-nya itu ada 43. Jadi kalau aku bagi ya sama. Sebenarnya average case size-nya 26 juta juga. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kita itu kalau closing nggak perlu yang gede-gede kok gitu kan, kalau mau di sini gitu. Yang penting kita konsisten aja gitu, nomor satu. Nah, lakukan terus bagian kita gitu ya. Buka kartu terus kalau kata Pak Richard gitu kan, buka kartu terus, nanti juga ketemu kartu asnya. Nah, what to do ya, of course kita harus konsisten ya. Jadi memang kita harus konsisten. Mau ngapa-ngapain, maksud aku bukan cuma bisnis ini doang kok, teman-teman. Semua bisnis kalau kita mau jalanin, kita baru bangun, kita baru merintis, kita harus konsisten, ya kan? Nggak bisa dong hari ini kerjain, besok Netflix dulu, gitu kan? Lusa kerjain lagi gitu, terus abis itu lupa ingatan lagi, kan nggak bisa gitu ya. Kita harus konsisten gitu, walaupun bisnis ini adalah bisnis tanpa modal sebenarnya gitu kan. Tapi tetap kalau aku tetap kita harus konsisten gitu, tetap harus jalanin gitu. Kalau memang udah mau ya harus komit gitu ya, konsisten, never give up gitu ya. Seperti yang tadi aku bilang, nggak gampang juga perjalanan aku gitu ya, rough juga gitu, ngalamin juga gitu kan, dicuekin sama orang gitu kan, bahkan ada yang baru di MS, selesai MS tutup Zoom, WA di blok, ada teman-teman, ada yang kayak gitu, tapi I don't care gitu kan, who care. Ya aku bukannya malah jadi marah-marah atau jadi down gitu ya, enggak, ya udahlah, ya nggak apa-apa kan, tiap orang beda-beda gitu kan, ya biarin aja, rugi di dia kok, bukan rugi di aku gitu kan, dia ngeblok aku ya it's okay juga, nggak it doesn't matter buat aku gitu kan, malah aku kirimin kue kan. Aku tetap kirimin kue gitu karena memang rumahnya kan dekat sama rumahku ya, bayangin loh, rumahnya dekat sama rumahku tetangga gitu kan. Aku kirimin kue gitu ya, nggak apa-apa. Aku tahu aku udah di blok, tapi aku tetap kirimin kue gitu kan. Terus dia halo-halo lagi gitu kan, nggak jadi di blok gitu kan, nggak jadi di blok, dia halo-halo lagi gitu kan. Saya thank you, ya udah, aku juga ya udah saya thank you aja, nggak apa-apa, kita ngobrol seperti biasa gitu kan. Nah itu satu. Terus juga sebagai leader juga nggak gampang ya teman-teman di sini gitu kan. Ini yang aku belajar banget sebenarnya as a leader itu di sini nggak gampang. Karena apa?
Kalau aku di kantor gitu ya, title aku bukan director sebenarnya, tapi baby boss. Titleku adalah baby boss di kantor. Satu gedung tahu I'm a baby boss there gitu kan. Jadi apa namanya? Kalau misalnya bukan ya baby boss gila hormat, enggak, bukan. Tapi maksud aku kan kalau kita di kantor berarti kan kalau kita bos gitu kan, kita punya karyawan gitu kan, kalau kita kasih tahu mereka kan pasti dengerin kita gitu kan, mereka akan dengerin kita gitu. Nah tapi kan kalau di bisnis ini gimana teman-teman, kita leader gitu kan, kita punya tim, kalau kita terlalu lembek nggak bisa, nggak jalan gitu kan, yang ada kocar-kacir semuanya gitu kan, nggak bisa gitu. Nah tapi kita terlalu tegas pun, kita mau tegas pun nggak bisa juga gitu loh, terlalu tegas pun nggak bisa gitu. Aku juga pernah punya pengalaman gitu kan, to be honest, bukannya BE-ku nggak ada yang merotol, ada juga yang merotol gitu kan, karena masalah cuma ditegur gitu kan, padahal sebenarnya maksudnya mau kasih tahu gitu kan, cuma ya orang kalau punya pendapat beda ya udahlah, mau diapain lagi gitu kan, ya nggak bisa. Nah itu sebenarnya tricky part dari bisnis ini teman-teman. Kalau jualan, kalau buat aku jualan mah nggak ada masalah gitu ya, aku bisa jualan gitu kan, nggak ada masalah lah, aku nggak pernah malu untuk jualan gitu kan. Tapi secara leadership-nya ini sebenarnya mental aku tuh diuji banget gitu kan. Jadi kita as a leader nggak boleh lembek, tapi juga nggak bisa terlalu tegas-tegas gimana gitu kan. Jadi agak susah tuh, itu tricky part-nya tuh, yang memang aku sampai sekarang juga masih belajar ya gitu kan, masih belajar gitu loh. Nah kemudian juga of course kita harus lead by example ya, as a leader kita juga harus lead by example. Ya kita harus tunjukin dulu apa yang kita lakukan gitu kan. Kita tunjukin dulu nih, oke, aku udah begini, ya kamu harus ikut gitu kan. Kalau misalnya kita sendiri nggak melakukan, gimana kita mau minta mereka melakukan? Nggak bisa, ya kan? Mereka itu akan ngikutin leadernya tuh gimana? Mereka ngeliat dulu nih, contohnya gimana gitu kan. Nah kemudian juga kalau aku kan untuk memang kalau dari awal sama BEB-ku, sama tim-tim aku pasti akan bilang, oke, aku minta 3 bulan, ya aku minta 3 bulan, kasih waktu 3 bulan, ikutin semuanya, ikutin semua training, semuanya, jangan dipilih-pilih gitu ya, ikutin aja 3 bulan, konsisten, nah gitu ya. Dan juga of course big rocks juga ya, kita nggak boleh tinggalin ya, training, activities, itu penting. Itu adalah usaha yang tampak. Tapi usaha tidak tampak juga ya penting juga ya, si JS sama DB gitu. Nah, aku ini tukang ngabsenin DB gitu loh. DB pagi, DB malam, itu aku yang tukang absennya gitu. Jadi aku tahu persis siapa yang datang, siapa yang tidak gitu kan. Dan kalau sebagai tukang absen tidak bisa bolos, teman-teman ya. Harus terus datang gitu kan, pagi malam gitu kan, datang terus. Nah, itu aku yang tugasnya absen. Nah, kemudian juga of course kita harus trust the process ya teman-teman, makanya aku kasih bobotnya 40 gitu kan ya, 10% lebih tinggi ya. Kita harus trust the process. Di sini tuh kita dibentuk, be humble gitu ya. Buat seperti aku untuk humble gitu ya, untuk punya humbleness gitu kan, mau dibentuk gitu kan, dikasih tahu, belajar lagi dari nol, kosongin gelas, itu nggak gampang gitu kan, karena memang mungkin karakter aku udah kebentuk gitu kan, I'm not young anymore gitu kan, karakter udah kebentuk gitu, juga udah comfort zone lah. Tapi kalau mau mah bisa teman-teman gitu kan, pasti bisa gitu, aku aja bisa ya pasti semuanya juga bisa gitu. Yang penting kita humble aja, be humble gitu ya. Ya tuh kan, baby boss dibentuk untuk humble. Iya benar-benar Pak Richard, baby boss dibentuk untuk humble sama Dragon Lady gitu di sini gitu ya. Nah harus bisa ya teman-teman ya, kita follow the system. Dan juga apa teman-teman, eager to learn, punya semangat untuk belajar hal-hal baru gitu ya. Jangan ngerasa udahlah capek gitu kan, udahlah hidup gue udah enak gitu kan, udah very comfortable gitu kan. Tapi teman-teman tahu nggak, kita itu kalau kita cuma diem begitu aja, kita kudet, kurang update namanya ya. Jangan mau jadi orang kudet. Kalau aku tuh nggak mau, aku dari dulu tuh memang paling nggak mau jadi orang kudet gitu. Jadi eager to learn gitu kan, eager to learn. Aku memang tinggi banget gitu. Aku mau coba semua hal baru, itu aku mau coba. Nah termasuk yang nanti aku mau sharing sedikit, sesi pendek aja, yang hal baru yang aku belajar gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus juga ya ini ya teman-teman ya, ini quote yang bagus gitu ya. Growth is uncomfortable, of course ya, uncomfortable. Ya karena apa gitu ya, karena kita belum pernah di situ gitu kan, gampangnya tuh gitu ya. Iya namanya juga berkembang gitu kan, berarti kan kita belum di situ, makanya nggak comfortable. Tapi kan
Di sini kan koridor kita kan digedein terus ya, di stretch terus ya, digede-gedein terus. Nah, memang betul gitu, kapasitas kita harus kita gedein dulu gitu loh. Kapasitas kita gedein dulu, baru nanti akan datang kemudian yang enak-enaknya lah, mimpi-mimpinya itu gitu. Tapi yang penting kapasitas kita dulu nih, kita gedein dulu ya. Nah, untuk memperbesar kapasitas udah pasti nggak nyaman, udah pasti nggak enak gitu loh. Dan juga untuk start bisnis itu pasti semua bisnis itu nggak enak dan pasti akan ngerasain susahnya dulu, teman-teman. Bukan cuma di sini sebenarnya, jualan kastengel di rumah juga sama gitu kan. Mau jualan apa juga sama, jual roti juga sama, mau jual bisnis apapun juga, namanya baru mulai, baru merintis, itu pasti ngerasain nggak enaknya dulu. Tapi apa teman-teman? Trust the process, gitu loh. Trust the process and have faith in yourself, gitu loh. Nah, kemudian ini yang aku mau share sedikit, ini adalah ilmu baru yang aku dapat gitu ya, tapi I'm not an expert ya teman-teman ya. Kebetulan aku beruntung, di Alpha Team banyak expertnya gitu ya. Jadi aku belajar banyak sama mereka gitu. Tapi ya ini aku share aja sedikit sama teman-teman yang aku dapat gitu ya. Teman-teman, personal branding, sosial media itu penting untuk sekarang ini. Pandemik ini merubah segalanya, teman-teman. Bisnis model, bisnis type semuanya berubah, gitu kan? Kita pun harus mau berubah. Kalau enggak kita ketinggalan zaman. Atau kita bisa kayak dinosaurus ya, punah gitu loh. Nah, makanya kita harus ngupdate terus diri gitu, kayak Canva gitu ya. Ini kan aku bikin pakai Canva gitu ya, aku bikin sendiri pakai Canva. Aku mah dulu juga Canva tahu aja enggak gitu kan, Canva tuh apaan sih gitu kan, tahu juga enggak gimana, apalagi cara pakainya, denger aja enggak gitu kan, enggak pernah. Tapi apa, belajar gitu kan, belajar aja, lama-lama juga bisa gitu kan, lama-lama bisa. Kemudian sosial media juga sama, aku punya Instagram account gitu kan, aku punya, tapi ya begitu ya, cuman dipakai buat stalker, buat stalking gitu kan, buat ngeliatin teman-teman yang lain gitu. Aku sendiri tidak terlalu aktif di sosial media. Tapi di sini kita itu dipaksa tanda kutip gitu kan, harus bisa gitu. Karena apa teman-teman? Social media, Instagram account lah ya, for example, Instagram account is our name card. Nah, ini tuh aku dikasih tahu sama Kinski ya waktu itu gitu. Kinski ada kelasnya gitu kan. Itu adalah name card kita gitu kan. Kalau dulu kan kita punya name card yang beneran tuh, yang fisik name card kita bagi-bagiin dong, punya bisnis gitu kan. Nah, kalau sekarang gimana mau bagi-bagiinnya? Orang ketemu orang aja enggak gitu kan. Nah, ya ini social media, personal branding gitu loh. Nah, dan juga teman-teman harus ingat kalau namanya personal branding, social media itu nggak ada yang instan. Semuanya itu perlu waktu. Jadi harus start sekarang gitu loh. Kalau misalkan kan teman-teman harus start sekarang. Kenapa? Ya itu nggak bisa instan gitu loh. Kalau startnya baru nanti baru start ya tinggalan gitu loh, tinggalan. Kemudian juga ini tips juga ya, punya business account. Jadi Instagramnya jangan yang personal, tapi yang bisnis. Kita pilihnya yang type-nya yang business account gitu kan, supaya apa? Kita bisa lihat insight, ada insight-nya gitu kan. Kita bisa lihat nih, kita punya account itu traffic-nya bagaimana, atau orang-orang itu sukanya postingannya yang tipe-tipenya apa gitu kan, yang tipe-tipenya edukasi, apa yang tipe-tipenya lucu-lucu gitu kan, apa yang tipenya serius gitu, dan kita bisa lihat tuh, banyakan yang kelihatan kita punya account itu gendernya apa, wanita atau laki-laki, umur gitu kan, terus juga dari kota mana, dari negara mana gitu. Nah, itu tuh very powerful, bahkan bisa dilihat di track ya, harinya dan juga jamnya yang banyak trafficnya ke account kita gitu loh. Jadi benar-benar udah disediain gratis sama Instagram, dipakai gitu kan, jangan disia-siakan gitu, dipakai. Nah, juga of course be original, apa adanya aja teman-teman gitu ya, be original, nggak usah terlalu dibuat-buat gitu ya, be original, dan juga konsisten. Jadi hari ini ngepost, bulan depan baru ngepost lagi, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Ya betul, follow ya IG saya, ramaikan lapak saya gitu ya, itu udah saya tulis sebenarnya gitu. Nah, harus konsisten, teman-teman konsisten gitu ya, dan juga cobain terus gitu loh, ada apa, teknologi apa yang baru, cobain gitu ya, kayak misalnya ada yang baru nih sekarang Reels kan, itu baru ya cobain lah, mau nggak mau gitu kan. Aku juga tadinya, Reels enggak lah, males gitu kan, disuruh bikin video-video begitu, ya kali deh gitu kan, enggak. Nah teman-teman boleh tahu, pertama kali aku bikin Reels, aku tunjukin dong sama aku punya leader gitu ya, karena di Alpha Team itu
untuk bikin reels itu dijadikan PR, teman-teman, ya, PR. Jadi semua harus gitu kan mencoba gitu. Ya udahlah, aku kan gak ada pilihan ya. Kalau udah PR mah ya udah harus dikerjakan gitu kan. Ya udah bikin PR. Tunjukin dong ke leaderku ya, aku udah bikin ya Bu gitu kan. Diketawain loh teman-teman, diketawain gitu kan, diketawain. Bahkan teman-temanku yang satu suju mata itu ngeliatin, semuanya ketawa, semuanya komen. Ada yang komen mukanya besar, ada yang komen, "Nov, ini satu layar muka lu semua," gitu kan. Ya pokoknya macam-macam lah. Tapi ya udahlah gitu kan, aku nggak ambil pusing, so what gitu kan. Ya bikin lagi, susah amat gitu kan. Aku juga nggak dilihat sampai sekarang juga ada gitu kan. Ya kita bikin lagi aja. It's okay, namanya juga feedback gitu kan, ya nggak apa-apa kan, gue baru belajar gitu. Dibanding nggak pernah nyoba gitu kan, ya udah sampai akhirnya reelsnya banyak. Bahkan sebelum acara ini pun aku sudah posting reels lagi satu gitu ya. Next ya. Jadi coba terus ya new things ya teman-teman ya, cobain Canva, cobain Reels gitu ya, semuanya dicoba. Karena kalau IG story doang sekarang udah agak-agak jadul, agak-agak ketinggalan zaman gitu. Nah, Reels harus Reels. Nah, itu teman-teman. Yes, udah almost at the end of the presentation ya. I think about on time ya, Pak Richard ya. Do what you feel in your heart to be right, for you'll be criticized anyway. Gitu loh. Jadi maksud aku, ya lakukan aja gitu ya. Kalau memang menurut kita itu baik dan menurut kita itu benar dan tidak merugikan orang lain, lakukan gitu loh. Kalau aku selalu prinsip aku tuh begitu, lakukan aja gitu kan, nggak apa-apa. Kita anyway juga kita udah berbuat seperfect apapun, udah sebagus apapun gitu kan, pasti juga anyway juga ada orang yang nggak happy gitu. Karena memang kita itu nggak bisa please everyone, teman-teman. Kita nggak bisa bikin semua orang itu happy sama kita gitu kan. Kalau namanya haters mah tetap aja ada gitu kan, haters mah tetap ada, mau kita ngapain juga tetap aja haters gitu kan, makanya namanya haters gitu, tapi yang nggak usah dipikirin gitu kan. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak mikirin gitu kan, terlalu banyak mikir, akhirnya kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang nggak jalan gitu kan. Karena buat aku sih ya udahlah, orang mau mikir kita apa ya terserah gitu kan. Pas awal-awal juga sama teman-teman, pas awal-awal juga pas aku di sini nggak gampang ya teman-teman. Again aku ngomong nggak gampang gitu, karena juga orang-orang juga pada bingung gitu, teman-temanku apalagi gitu, yang teman-teman dekatku pada bingung, lo kagak salah Nov gitu kan. Agen asuransi gitu, nggak salah gitu. Even my husband juga sama. Hah? Mau asuransi? Lo yakin gitu kan, sampai ditanya berkali-kali gitu kan, tapi ya nggak bisa apa-apa lagi ya. Aku udah sign gitu kan, aku udah sign baru aku ngomong gitu pada waktu itu. Aku bilang, iya nggak apa-apa lah, coba aja, emang kenapa gitu kan, nggak ada ruginya, kita coba aja, jalan ya syukur, nggak jalan ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata dikasih jalan ya sama Tuhan gitu, ya udah, ya kita jalanin aja gitu kan, berarti kan memang udah di situ. Nah, aku nggak pernah takut, aku nggak pernah khawatir orang mau ngomong apa, karena apa teman-teman, sebenarnya orang-orang yang ngomongin kita pada awal-awal kita mulai, itu sebenarnya mereka sebenarnya belum tahu aja gitu loh. Mereka tuh sebenarnya belum tahu aja. Cuman karena memang orang Indonesia itu kan latah. Orang Indonesia itu kan ikut-ikutan gitu kan. Oh iya, agen asuransi itu menyebalkan, tukang paksa gitu kan. Negatif lah gitu. Nah, itu ya karena itu doang, karena stigma negatifnya doang. Tapi aku yakin teman-teman, aku yakin banget kalau misalnya aku nanti udah berhasil gitu ya, kalau aku nanti udah berhasil, mereka pasti akan diem kok gitu loh. Mereka juga pasti akan diem, malah mungkin bisa berbalik gitu kan. Malah jadi berbalik 180 derajat gitu. Itu aku yakin banget gitu loh. Jadi apa teman-teman, kita harus sukses, kita harus berhasil di sini gitu ya. Give your best gitu. Jangan pernah menyerah gitu kan. Ya, jadi itu aja teman-teman, and that's the end of my presentation tonight. Ya, I hope ada yang bisa diambil, APBN aja teman-teman, ambil yang bagusnya, buang yang negatifnya ya. Thank you teman-teman semuanya. Thank you, thank you, thank you. Yes. Ya, Nova keren banget ya. Thank you ya. Aku tadi dengerin kamu sambil ngeliat reels kamu juga loh, keren banget. Di like Ci, jangan lupa di like, jangan cuma dilihat. Like ya, oke. Dipencet aku baru ya. mau cari mau menemukan komen yang tepat buat Nova apa nih. Oke. Ya. Teman-teman,
mumpung ada Nova di sini ya, menjadi berkat buat super tim nih ya teman-teman ya. Ayo selain pembelajarannya, yuk kita catat ya teman-teman. Selain dicatat tadi ya, teman-teman mau bertanya silakan teman-teman ya. Dari tadi isinya pujian semuanya soalnya Nov di chatnya. Di chatnya tuh isinya pujian semuanya nih. Ya, Kayaknya ya. udah pada jelas nih Nov. Udah pada jelas ya. Udah Ya, pada jelas. Bentar ya, aku lihat lagi ya. Nov, boleh, aku boleh. boleh dikasih ini Nov, kisi-kisi ya Nov, bukan kisi-kisi lebih ke arah sharing untuk final sprint ini Nov. Untuk final sprint. Ya, tipsnya apa aja Nov? Tipsnya, ya udahlah, mau gimana lagi ya. Ya harus lakukan apa yang menjadi bagian kita gitu kan, udah tahu bagian kita tuh apa gitu, ya lakukan gitu loh, lakukan aja nggak apa-apa, udah pentokin aja, all out, give your best, jadi nanti at the end itu jangan sampai ada regret, udah itu aja teman-teman, lakukan aja gitu loh, biasa aja aktivitas seperti normal gitu, nggak usah malah jadi aduh udah mau waktunya ya, kayaknya udah nggak ada waktu gitu, jangan, masih ada waktu kok, kata siapa nggak ada waktu, aku sendiri juga masih ngejar lagi kok teman-teman, masih ada 2 target yang belum tercapai gitu ya, aku juga masih ngejar kok, ya udah santai aja, netral aja, teman-teman pasti bisa, percaya pasti bisa gitu, Ci. Oke, thank you. Nov, kamu kan ini organik banget ya Nov ya, itu bagaimana bagaimana cara kamu bagi waktu Nov, kamu kan Zoom terus ya, terus kadang-kadang suami nggak setuju gitu ya, itu gimana cara kamu bagi waktunya? Bagi waktu, oke, ya kalau misalnya suami, ya gimana ya Ci ya, kalau awal-awal kan memang dia masih ini banget ya, ya udah kita ini aja, apa namanya, ya tahu diri lah. Jawabin ini Nov, keberatan suami, karena suami kan suka keberatan, kamu cara nge-reply-nya gimana Nov? Oh, oke. Kalau aku waktu pertama kali sih aku ngomong jujur gitu. Aku bilang, udah ya, give me time lah. Aku bilang, kasih aku kesempatan untuk coba gitu kan. Kasih aku waktu 3 bulan. Waktu itu aku minta waktu 3 bulan sama suamiku. Aku bilang, kasih waktu aku untuk coba. Kalau kamu nggak bisa bantu aku, nggak apa-apa. Aku juga nggak expect dibantu kamu. Tapi support aja gitu. Or at least ya jangan terus dikasih jadi kayak teh rusak gitu loh, maksudnya at least jangan kayak teh rusak gitu ya, ya support aja gitu loh, support aja akunya, kasih waktu aku 3 bulan. Kalau memang nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu, aku akan berhenti gitu. Tapi ternyata wah memang puji Tuhan ya dikasih jalan gitu sama Tuhan gitu. Jadi tetap harus punya kepercayaan juga ya sama diri sendiri ya teman-teman ya, dan tunjukin, of course tunjukin lah gitu loh kalau memang kita bisa di sini. Gitu. Nov, kamu ini kan sebagai baby boss ya, udah keren banget tuh. Pasti Kang Taunya udah banyak ya, tapi kenapa kamu masih mau ngejalanin di sini, Nov? Kenapa masih mau? Ya karena itu, Ci, aku merasa nggak ada ruginya ya ngejalanin di sini gitu. Ruginya apa? Satu, aku dapat network baru gitu kan. Aku dapat teman-teman baru gitu. Karena dulu kan waktu aku kerja di kantor tuh seru banget. Waktu aku kerja di kantor seru banget ya. Tahu sendirilah, Citineka kan juga dulu pernah ngerasain corporate ya. Seru banget kan, teman banyak gitu. Kalau makan siang rame-rame gitu, sore-sore juga pokoknya hahi bareng gitu kan. Nah, begitu aku keluar, terus aku join ke perusahaan sendiri, gitu, perusahaan keluarga, sepi banget, Ci, nggak punya teman, ya kan, nggak punya teman, aku jujur aja, nggak mungkin kan, maksudnya employees itu tuh semua pada jaga jarak sama aku, gitu kan, jadi aku tuh nggak punya teman. Jadi benar-benar aku merasa lonely, waktu itu tuh aku lonely, apalagi kan baru punya anak juga ya, punya si Bennett gitu kan, nah Bennett itu kan time consuming juga, namanya punya anak kecil, jadi aku benar-benar hidup aku waktu itu cuma ngurusin rumah kantor gitu. I don't have social life at all gitu kan. Nah di sini happy banget gitu kan. Social life-nya dapat gitu kan, teman-temannya juga dapat, community-nya dapat, kemudian juga ilmu baru juga dapat gitu kan, which is yang tadi aku bilang kan ilmunya tuh banyak banget di sini, nggak cuma sekedar untuk asuransi kesehatan doang gitu, ternyata banyak banget ilmunya, dan juga sustainable gitu loh ya, nggak munafik lah Ci, nggak munafik gitu ya, pasti di sini kan teman-teman ya mau cari duit dong, bukan yayasan sosial kan kita gitu kan ya, kita nggak munafik gitu loh, jadi tiga-tiganya dapat semua. Oke, thank you Nov ya, jawabannya udah dalam ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang di panjang-panjang sini mau tanya nih. Ya, oke, kita mulai dengan Rara dulu ya, Rara. Ya, Rara mau tanya ya, Rara ya? Ya, thank you ya, Siti ya. Sebelumnya aku mau ucapin thank you juga buat Kak Nova nih, sharingnya luar biasa, penuh semangat banget gitu ya.
luar biasa semangatnya. Nah, aku mau tanya nih Kak Nova, ketika Kak Nova mulai bikin IG bisnis gitu kan, nah itu bikin IG baru atau IG yang lama tapi yang mungkin dibikin konten baru gitu? Oh, oke. Alasannya kenapa gitu? Thank you ya. Oke, yes, oke. Ya, Hai Rara. Kalau aku udah punya IG lama, udah punya Instagram lama gitu, tapi aku bikin baru. Kalau aku bikin baru gitu. Kenapa aku bikin baru? Karena memang aku mau kepisah gitu loh. Jadi aku mau ada punya personal account sendiri, my personal account gitu, ada keluarga aku yang memang aku maksudnya kalau di personal account kan aku expose ya keluarga aku, anak, suami semua gitu kan. Nah, kalau yang di business account itu lebih menonjolkan akunya gitu loh, lebih menonjolkan akunya gitu, ada juga masukin juga edukasi tentang asuransi gitu kan. Jadi memang betul-betul kalau aku itu soft selling gitu, aku soft selling, kasih edukasi dan juga nonjolin aku untuk bisnisnya gitu loh, untuk bisnisnya, untuk recruiting sebenarnya. Oke, sip. Gitu. Thank you ya Kak Nova jawabannya. Sukses selalu. Ya. Sebenarnya untuk personal branding itu, untuk IG itu ada 2 pilihan, Rara. Kalau misalnya kamu nggak ada waktu nih, misalnya udah sibuk banget gitu ya, boro-boro kepegang gitu. Kita bisa bayar profesional ya. Kita bisa bayar profesional, mereka yang akan manage kita punya account gitu loh. Tapi kalaupun misalnya nggak mau bayar, mau manage sendiri itu bisa gitu. Sebenarnya bisa banget. Pakai Canva itu sebenarnya gampang banget. Rara, pakai Canva aja gitu ya, pakai Canva bikin itu udah gampang banget. Tapi memang perlu waktu gitu loh, spend time, invest di waktu kamu. Nah itu Rara. Jadi ada 2 pilihan, mau bayar aja yang gampang gitu kan, profesional, atau mau bikin sendiri, bisa kok gitu loh. Nggak harus selalu wah hire yang profesional yang mahal gitu juta-jutaan, enggak. Bikin sendiri juga bisa kok, sama. Udah ada Canva, udah ada teknologi, makanya harus belajar. Yes. Oke, thank you Rara pertanyaannya. Nah, di sini sudah terpampang leadernya ya, Dragon Lady ya. Yuk, Ci April ada yang mau disampaikan juga, Ci April? Bentar ya, saya unmute Ci April dulu. Oke, Ci April silakan. Oke, ya, thank you. Apa yang mau disampaikan ya? Aduh, Nova ya terharu. Ini penampilan perdana anak saya. Nova ini sebenarnya ceritanya itu kurang detail ya Nova ya. Ini perjalanan untuk memenangkan membentuk Nova seperti sekarang ini tuh bukan perjalanan yang gampang kayak tadi kan. Januari sampai Agustus itu cuma nungguin dia install Zoom gitu kan. Oh my god. Sementara kita anak-anak udah mulai sekolah pakai Zoom apa segala gitu kan. Ini ada satu manusia ya yang usianya baru 30-an, belum 40, belum 50 gitu. Gak bisa. Zoom itu bahaya, tahu nggak sih? Hah? Aduh, gue seakan-akan ngomong dengan manusia dari planet lain gitu kan. Tapi ya sabar, nungguin Nova gitu kan. Sampai akhirnya melihat dia grow seperti ini dan dia bisa dengan Reels gitu kan. Sampai sekarang anaknya juga tagihan bikin Reels, baru laporan, ya anak gue juga ketagihan bikin Reels gitu kan. Which is Nova itu bukan teknologi savvy banget gitu kan waktu awal saya kenal gitu kan. Tapi dia benar-benar mau belajar. Jadi gini, Nova ini casingnya 35 tahun teman-teman ya. Tetapi di dalamnya itu kayak 60 tahun gitu kan. Cara pikirnya gitu kan. Terus terhadap teknologinya gitu. Nova, kamu itu lulusan Amerika apa lulusan dari Papua gitu kan kadang-kadang kan. Tetapi semangat belajarnya itu tinggi sekali ya teman-teman. Jadi dia benar-benar pakai spreadsheet, Google Sheet, ya, terus terutama itu benar-benar growth-nya dia di bidang sosial media lah, itu yang benar-benar saya acungin jempol banget ya. Dan itu semua dilakukan Nova dengan semangat persistensi yang tinggi. Jadi Nova ini di Sujumata merupakan role model, ya bukan cuma Sujumata ya, di seluruh Alfa merupakan role model untuk determinasi. Ini nggak diceritain sih, kemarin tadi sudah minta follow up ya teman-teman. Ini kalau follow up orang, aduh satu orang tuh dikejar sampai berbulan-bulan, pokoknya sampai closing, sampai orangnya sampai di blok WA-nya gitu, mungkin baru Nova berhenti gitu. Kalau enggak dia nggak bakalan dilepasin teman-teman. Jadi satu orang tuh sama si Nova itu benar-benar yang sales statistik ya, closing itu terjadi di follow up ke 5 sampai 30. Nah itu tuh Nova.
dia bisa follow up orang tuh sampai ke 20 dan akhirnya closing gitu. Walaupun closingnya tuh cuma 1.200.000 gitu kan. Saya sangat salut sekali dengan kegigihan seorang Nova. Ya, thank you Nova. The best is yet to come. Keep on shining ya, terus jadi leader yang kuat dan tim Nova akan pasti berkembang nih. Terus akan dapat jenderal-jenderal yang bagus-bagus juga. Oh ya, satu lagi, Nova ini kelihatannya casingnya gahar, tapi sebenarnya hatinya lembut sekali, gampang terharu. Tadi di awal tadi udah mau nangis tuh, aku mau ketikin, Nova jangan nangis dulu, ntar tambah dia nangis gitu kan, waktu di awal ya. Ya itulah ya, mama ya selalu tahu anaknya. Thank you, hatinya Rinto. Oke, terima kasih ya Ci April ya. Dari tadi saya melihat sudah tidak ada pertanyaan. Memang top banget ya Nova ya. Saya pun belajar ya cara follow up. Terus kemudian ini ya Ci April juga keren ya. Ada kelas untuk buat reels gitu ya. Nanti saya belajar deh pas liburan Natal. Ada kelas Canva juga, kelas buat Canva. Iya, kelas Canva. Ya itu yang harus kita upgrade teman-teman. Karena bener banget ya tadi kata Nova, dia ada mention bahwa dunia itu sudah berubah. Jadi either kita ngikutin atau kita terlambat begitu ya. Oke, nah teman-teman ya dari Cisen Korichat ada kata-kata tambahan sebelum saya mau memberkatin Nova dan Ci April. Ya, thank you Nova ya. Ya memang energi sejenis menarik ya. Energi sejenis ya. Seorang Dragon Lady. Menarik juga Dragon Lady berikutnya. Ya tentu aja ada Dragon Grandmother. Atasnya ada lagi ya Great Grandmother Ci Inge ya. Memang wanita mesti mengambil peran ya. Berani tampil gitu. Dunia ini milik bersama. Baik wanita dan pria ya. Dan kita juga semuanya itu perlu namanya apa ya. Dan saya sudah sering ngomong dan saya akan ulang lagi ya. Mari para ibu-ibu ya. Mari kita menjadi inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Supaya satu hari ya anak kita yang wanita melihat kita, aku grow up mau jadi mama saya. Or ya anak laki-laki kita, nanti aku grow up, I will find a wife just like my mom. That's the highest appreciation ya. Our children can give us ya. Ya, dan aku ngomong gini juga merinding. Karena kan kita nggak tahu ya masa depan Tuhan yang pegang. Dan kalau Tuhan berkenan, kita bisa menjadi itu. Ya, legacy kita itu buat anak-anak kita, buat keluarga kita, bahwa kita itu adalah tulang rusuk. Jadi kita adalah jodoh ya, makhluk setara dengan pasangan kita. Oke, thank you Nova sudah menjadi inspirasi buat malam ini dan banyak pasti tim KS yang hadir, mereka harusnya itu merasa blessed banget itu ya. Thank you juga untuk tentunya buat Bu April, lewat campur tangan beliau maka Nova bisa hadir dalam bisnis ini. Thank you ya semuanya. Tineke ya, Jesslyn juga gitu. Saya spotlight terus Tineke lanjut dengan itu ya, blessing ya. Thank you. Oke, terima kasih leader kita tercinta.